弱者没有人觉，快点身法，快要触碰到某个临界点了。木、水、火、土、飞电、风、光线这8种气。 不朽强者的住所，往往直接就是一颗星球。 Dede Kurniawan, Zainur Rizky, Trilutfi, Anwar Kamikaze, Foni Kofi, Babanghan 8979, Epen, Pagorai Andi, Kang Obet, Alung Cahaya Satria, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar. Bang Panjul doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan dicukupkan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang dimana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan mendongengkan pada kalian, spoiler atau bocoran Donghua Swallow Let's Star, part ke-200. Yang dimana pembahasan part 200 ini, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, telah mengikuti tahap eliminasi pertarungan jenius di alam semesta. Dan bagaimanakah debut dari ketiga preman terkuat di bumi ini? Biar kalian gak kelamaan penasarannya. Lebih baik segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk sama-sama kita menghitung mundur. 3, 2, 1, gaskan. 地球者，诛！ Pada part sebelumnya sudah diceritakan, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, yang telah melihat pengumuman kompetisi pertarungan jenius di alam semesta, serta hadiah yang ditawarkan, ketiga preman terkuat di bumi itu pun memutuskan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Setelah mendiskusikan tentang kompetisi itu, mereka bertiga pun segera mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi yang akan diadakan di 100 wilayah virtual. Saat proses pendaftaran tengah berlangsung, seketika, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir terbelalak kaget saat melihat jumlah peserta yang telah mendaftarkan diri telah mencapai 2 miliar pejuang. Mengetahui akan hal itu, Dewa Petir pun berkata, "Oh my god, padahal baru berselang beberapa saat pengumuman kompetisi ini disebarkan, dan jumlah peserta sudah mencapai 2 miliar, ucap Dewa Petir, sembari melihat ke arah layar, yang menampilkan jumlah peserta yang telah mendaftarkan diri. Yang dimana saat itu, angka itu terus melonjak naik. Ya Dewa, ternyata sebanyak ini pejuang tingkat bintang yang telah mendaftarkan diri, ucap Luo Feng, yang dengan cepat memasukkan data dirinya. Singkat cerita, setelah selesai mendaftar diri, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun segera kembali ke bumi, dan mulai membenamkan diri dalam pelatihan, demi mendapatkan hasil terbaik saat seleksi kompetisi pertarungan jenius, yang 1 bulan lagi akan diadakan. Singkat cerita, hari di mana proses seleksi akan dilakukan pun telah tiba. Tampak saat itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, mendapatkan pesan yang berisikan aturan-aturan kompetisi, yang akan dilakukan di 100 wilayah virtual. Yang dimana dalam tiap wilayah, akan diisi oleh 8,2 miliar pejuang, dengan tingkatan dan level kekuatan yang sama, yaitu tingkat bintang level 9. Tunggu guys, 100 wilayah dikali 8,2 miliar untuk tiap wilayah, berarti jumlah pejuang yang mengikuti seleksi lebih dari 800 miliar pejuang. Oh ya gengs, biar nggak pada bingung Panjul jelasin dikit ya. Yang dimana dalam proses seleksi ini, setiap pejuang yang berada di tingkat bintang, entah itu bintang level 1, 2, 3 dan 4, akan dinaikkan level dan tingkat kekuatannya ke tingkat bintang level 9, dan akan bertarung habis-habisan hingga hanya menyisakan 1001 pejuang untuk setiap wilayah. Dan bukan itu saja gengs, dalam proses seleksi ini, para pejuang pun bebas untuk memilih senjata, entah itu senjata genetik seperti parang, linggis, sabit dan pacul, ataupun senjata roh yang biasa mereka gunakan, serta mendapatkan 1 cincin ruang penyimpanan untuk menyimpan makanan dan minuman. Karena proses pertempuran seleksi ini sendiri akan berlangsung selama 1 bulan penuh gengs. Yang dimana nantinya, setelah proses kualifikasi ini telah selesai, hanya akan menyisakan 100.100 peserta, gabungan dari 100 wilayah yang berbeda.
Melihat banyaknya jumlah peserta, Hong pun berkata, dengan jumlah peserta yang lebih dari 800 miliar pejuang, sepertinya pertempuran jenius ini akan menjadi pertarungan yang sangat brutal, ucap Hong. Di sela itu Dewa Petir berkata, melihat banyaknya jumlah pejuang saja, sudah membuatku sangat frustasi dan cemas, ucap Dewa Petir. Berbeda dengan Hong dan Dewa Petir, melihat banyaknya jumlah peserta, Luo Feng pun tertawa, dengan tatapan yang haus darah, dan hal ini disebabkan oleh efek dari tubuh Golden Hornet Behemoth-nya. Singkat cerita lagi, saat detik-detik terakhir akan dimulainya babak kualifikasi, tampak para petinggi dari keluarga besar ataupun organisasi kuat, mulai menyiapkan para pejuang elit yang akan mengikuti babak kualifikasi. Di saat yang sama, tampak Noulan San, yang juga tengah menyiapkan lebih dari 1000 pejuang tingkat bintang, yang akan mengikuti proses kualifikasi. Saat itu Noulan San berkata, walaupun kalian adalah para generasi muda paling menonjol dari keluarga Noulan, namun aku tidak terlalu berharap kalian dapat melewati tahap seleksi ini. Namun, jika ada di antara kalian yang dapat bertahan pada posisi 10.000 teratas, maka ia akan diangkat menjadi anggota resmi keluarga Noulan, dan juga akan menjadi calon kepala keluarga berikutnya, ucap Noulan San. Di sisi lain di wilayah Kekaisaran Ganwu, tampak seorang petinggi yang memerintahkan para bawahannya untuk mencatat setiap poin dan peringkat dari tiap peserta. Hal ini ia lakukan untuk mencari pejuang jenius dalam kompetisi seleksi tersebut, yang nantinya, pejuang yang masuk dalam kualifikasi, akan diundang untuk bergabung dengan Kekaisaran Ganwu. Yang tentunya, pejuang yang lolos kualifikasi itu, akan mendapatkan jaminan dan aset yang tak terbayangkan. Singkat cerita, semua peserta yang terdaftar pun telah berkumpul di tempat teleportasi, yang akan mengirim mereka ke 100 wilayah berbeda. Sama halnya dengan Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, yang juga telah berada di tempat teleportasi. Saat itu, Dewa Petir terdaftar menjadi peserta seleksi di wilayah 72. Sedangkan Hong, terdaftar di wilayah 88, dan Luo Feng, terdaftar pada wilayah pertama. Saat itu, sebelum teleportasi dimulai, tiba-tiba terdengar suara yang bergema dan mengatakan, bahwa proses pertarungan eliminasi ini akan dibagi menjadi 100 wilayah. Jadi sebelum Anda semua dikirim ke wilayah masing-masing, mohon gunakanlah waktu Anda untuk memeriksa perlengkapan Anda, karena jika proses pertempuran seleksi telah dimulai, maka Anda tidak dapat mengganti ataupun meminta senjata, ucap suara yang bergema. Mendengar arahan tersebut, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir serta pejuang lain pun, segera memeriksa perlengkapan masing-masing. Yang dimana saat itu, Luo Feng menggunakan baju besi genetik level 2 berwarna abu-abu, dengan 2 senjata roh, yaitu senjata Soaring Shuttle dan tongkat emas 9 lapisan Hun Tianyan. Selang beberapa saat, tepatnya setelah semua peserta selesai memeriksa perlengkapan, proses teleportasi pun langsung dilakukan. Dalam novel dijelaskan, saat proses teleportasi sedang berlangsung, seketika pandangan Luo Feng menjadi buram selama beberapa detik, dan mendapati dirinya telah berada di dalam sebuah gedung yang berada di tengah kota, tepatnya di lantai ke-12, dengan tingkat gravitasi 10.000 kali di atas gravitasi bumi. Yang dimana di dalam gedung itu sendiri, terdapat 41 pejuang, yang berada di ruangan berbeda, dan siap untuk bertarung. Sial, sungguh gravitasi yang menakutkan, gumam Luo Feng, sembari melihat ke arah layar di pergelangan tangannya, yang saat itu menampilkan informasi poin, jumlah pejuang yang dibunuh, serta wilayah yang ditempati. Yang dimana saat itu, poin dan jumlah pejuang yang dikalahkan oleh Luo Feng masih berada di angka 0. Di sela itu, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari salah satu gedung pencakar langit, yang posisinya tak jauh dari lokasi Luo Feng, diikuti 2 siluet yang muncul dan bertarung di udara, hingga membuat sebagian besar gedung mewah seketika hancur berkeping-keping. Apakah pertarungan telah dimulai? Gumam Luo Feng, sembari melihat pertarungan dari 2 pejuang tingkat bintang itu. Di sela itu, saat Luo Feng sedang mengamati pertempuran tersebut, tiba-tiba, pintu ruangan tempatnya berada ditendang oleh seorang pria jangkung, dengan memegang kapak pertempuran di kedua tangannya, sembari menatap ke arah Luo Feng dengan senyuman. Kau adalah korban pertamaku, ucap si pria jangkung, yang langsung melesat sembari mengayunkan kapaknya ke arah Luo Feng. Melihat serangan itu, Luo Feng yang sebelumnya telah berlatih keras menggunakan senjata Dewa 9 lapisan Hun Tianyan, seketika tatapannya menjadi dingin, diikuti senjata roh Soaring Shuttle miliknya yang saat itu melayang di sampingnya,
tiba-tiba mengeluarkan riak cahaya keemasan, yang dalam sekejap, telah berubah ke bentuk ketiga, yaitu formasi ikan pedang, yang dengan cepat melesat, dan menembus dahi si pria jangkung, hingga membuat kepalanya seketika terbelah dan mati tanpa perlawanan. Sedikit penjelasan tambahan, yang dimana setelah berlatih keras dan mulai menguasai bentuk pertama dari senjata roh 9 lapisan Hun Tianyan, membuat pengendalian Luo Feng terhadap senjata soaring shuttle miliknya menjadi lebih sempurna. Karena pada dasarnya, mengendalikan senjata roh 9 lapisan Hun Tianyan, jauh lebih sulit daripada senjata roh soaring shuttle. Biar penjelasannya lebih simpel dan mudah dicerna, Bang Panjul kasih contoh. Yang dimana jika seorang olahragawan yang telah terbiasa mengangkat beban 100 kg, dan tiba-tiba disuruh untuk mengangkat beban 10 kg, maka beban itu akan terasa enteng guys. Dan situasi ini sama halnya dengan Luo Feng, yang selama beberapa bulan terakhir berlatih menggunakan senjata roh tingkat dewa, dengan kesulitan yang ekstrim, yang bahkan menurut perkataan Babata, di seluruh alam semesta, para pejuang yang berhasil menguasai senjata roh 9 lapisan Hun Tianyan, dapat dihitung dengan jari, alias tidak banyak. Dan oleh sebab inilah, Luo Feng dapat dengan mudah membunuh si pria jangkung tadi gengs. Gimana? Udah pada ngerti belum? Jika belum, silahkan sampaikan di kolom komentar, karena pembahasan akan kembali kita lanjutkan. Setelah menghabisi si pria jangkung tadi, Luo Feng pun segera melihat ke arah komputer pergelangan tangannya, yang saat itu menampilkan poin dan peringkatnya yang telah berubah. Yang dimana saat itu, Luo Feng yang mendaftar dalam kompetisi sebagai perwakilan dari Gunung Naga Hitam, telah memiliki 1 poin, sedangkan untuk peringkatnya sendiri, masih berada di angka 696 miliar lebih. Di sela itu Luo Feng berpikir, karena masih ada banyak peserta yang tersisa, maka akan lebih baik baginya untuk menunggu, karena dengan banyaknya pejuang yang masih tersisa, maka pembantaian di awal-awal ini akan menjadi sangat intens. Lagi pula, proses kualifikasi ini memiliki aturan, yang dimana jika seorang pejuang berhasil menghabisi pejuang lain yang memiliki poin yang tinggi, maka setengah dari poin itu akan menjadi miliknya. Jadi dengan demikian, membunuh 1 orang pejuang di akhir-akhir kompetisi, itu akan lebih efektif daripada membunuh 100 orang di awal. Lagi pula, proses seleksi ini akan berlangsung selama 1 bulan, jadi dengan demikian, sembari menunggu, Luo Feng bisa menggunakan waktunya untuk berkultivasi. Namun tentunya, setiap pejuang yang berhasil bertahan hingga mendekati hari terakhir, sudah pasti merupakan seorang pejuang kuat, namun itu masih lebih baik, jika dibandingkan dengan melawan jutaan pejuang tingkat bintang yang lemah. Karena pada dasarnya, yang dinamakan solo versus squad itu pasti akan terasa berat, seberat kalian yang lagi dalam kondisi lelah dilanda rindu, yang bahasa gaulnya tuh LDR gengs. Saat itu, Luo Feng yang memutuskan untuk menunggu, tapi bukan menunggu sesuatu yang tak pasti, ia pun menyempatkan diri untuk berkultivasi. Di sela proses kultivasi itu, sesekali Luo Feng mendapati beberapa musuh yang mendekat, dan langsung membunuh mereka, hingga dari 41 pejuang yang berada di dalam gedung tersebut, tak ada satupun yang tersisa, hanya menyisakan Luo Feng seorang, yang telah berhasil menguasai bangunan tersebut. Di sisi lain di ketinggian 9.000 meter di atas kota pertempuran tempat Luo Feng berada, terdapat satu penghalang tak terlihat. Yang dimana di balik penghalang tersebut, terdapat sebuah kapal alam semesta yang berjalan lambat. Di mana di dalam kapal itu sendiri, terdapat beberapa kamar, yang di dalam salah satu kamar, terlihat Susin, Sugang dan kedua orang tua Luo Feng, serta kedua anak kembarnya, yang datang untuk menonton pertempuran eliminasi tersebut. Karena pada dasarnya, pertempuran itu tidak disiarkan secara langsung, dan jika ingin menyaksikan pertempuran tersebut, seseorang harus membayar mahal, agar dapat menonton di dalam kapal alam semesta. Oke gengs, karena untuk video ilustrasi kedua anak kembar Luo Feng ini belum ada untuk versi batitanya, maka untuk gambar ilustrasi akan diambil secara acak. Di sela itu, tampak Susin yang melihat pertumpahan darah yang sangat brutal melalui simulator gambar eksternal pun gemetar ketakutan, padahal ini hanyalah pertarungan di arena virtual, sembari melihat ke arah 3 grafik, yang menampilkan peringkat dari Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, yang berada di wilayah berbeda. Di sela itu, Luo Hai yang merupakan salah satu dari anak kembar Luo Feng berkata pada Susin, "Ibu lihatlah, peringkat ayah dan paman pertama terus menurun, sedangkan peringkat paman ketiga, telah naik dengan gila-gilaan, dan akan mencapai peringkat 100.000 teratas. Sedangkan peringkat ayah dan paman pertama,
masih berada di atas 10 juta, dan itu masih terus menurun, ucap Luo Hai. Di sela itu Luo Ping berkata, Luo Hai, yang dilakukan ayah dan paman besar adalah strategi menghemat energi. Luo Ping, kamu jangan sok tahu tentang hal ini, bantah Luo Hai. Melihat perdebatan kedua saudara kembar itu, membuat Su Xin, Su Gang serta kedua orang tua Luo Feng menertawakan mereka. Di sisi lain di luar penghalang wilayah ke-61, tampak sebuah kapal alam semesta yang indah, yang di dalamnya terlihat sekelompok pria dan wanita muda yang duduk sambil memegang gelas anggur, dengan banyak hidangan lezat yang telah disajikan, sembari melihat pertempuran melalui simulator eksternal. Dan diketahui, kelompok ini adalah kelompok pangeran dan putri kerajaan, yang salah satunya adalah Pangeran Bu Luolin, yang biasa kita sebut dengan sebutan Brolin, yang saat itu tengah menonton pertarungan bersama Luo Tuer, yang merupakan pangeran dari kerajaan Pengyu, salah satu kerajaan di negara semesta Ganwu. Saat itu Luo Tuer tampak memasang ekspresi gembira, karena faktanya, salah satu pejuang dengan poin tertinggi di wilayah 61 ini berasal dari wilayah kerajaannya. Melihat ekspresi Tuer yang tampak sumringah, Brolin pun berkata, Tuer, hasil kerja keras dari kerajaan Pingyu sepertinya telah membuahkan hasil, karena ada beberapa pejuang perwakilan kalian yang telah menempati posisi 100 teratas, ucap Brolin, dengan ekspresi sedikit suram. Mendengar ucapan itu, Tuer pun berkata, Yang mulia Brolin, terima kasih atas pujianmu, ucap Tuer. Oke gengs, sedikit pemberitahuan, yang dimana dalam kelompok ini terdapat beberapa pangeran dan putri dari kekaisaran yang berbeda. Namun untuk diskusinya sendiri, akan terfokus pada Brolin dan Luo Tuer. Tapi karena marga Luo adalah marga dari keluarga Luo Feng, maka kita sebut saja Tuer. Untuk ciri-cirinya sendiri, dalam novel dijelaskan, bahwa Tuer adalah seorang pria kekar setinggi 3 meter, dengan kuncir rambut, serta memiliki permata yang tertanam di dahinya. Di sela itu Brolin berkata, Tuer, kerajaan Pingyu adalah kerajaan di bawah kekaisaran Ganwu, dan telah menghasilkan banyak pejuang jenius. Dan aku juga telah mendengar kabar, bahwa kamu telah dinobatkan sebagai salah satu calon kandidat pertama, yang akan menggantikan kaisar, ucap Brolin. Ya, aku juga telah mendengar kabar tersebut, dan ingatlah, setelah kamu mewarisi posisi kaisar, jangan pernah lupakan kami, lanjut salah satu pangeran kerajaan berpostur kekar, yang dipanggil dengan sebutan yang mulia. Mendengar ucapan itu, Tuer pun tersenyum sambil menggelengkan kepala lalu berkata, Kalian, itu hanyalah sebuah rumor yang belum tentu kebenarannya. Karena jika dibandingkan dengan Yang Mulia, yang digadang-gadangkan sebagai satu-satunya putra surga, aku bukanlah apa-apa, ucap Tuer. Mendengar ucapan itu, pangeran yang dipanggil dengan sebutan Yang Mulia, dengan postur kekar itu pun seketika tertawa. Sudahlah, jangan membahas masalah itu, ucap Yang Mulia pangeran, yang tiba-tiba ekspresinya berubah, sembari melemparkan pertanyaan kepada Brolin. Brolin, kenapa aku belum melihat peringkat dari perwakilan Gunung Naga Hitam, tanya Yang Mulia. Mendengar pertanyaan itu, Tuer pun berkata, Sudahlah, saat ini masih banyak prajurit yang tidak terburu-buru untuk bergerak, mungkin setelah beberapa waktu, prajurit dari Gunung Naga Hitam akan muncul dengan peringkat yang dapat mengagetkanmu. Benarkan Brolin, ucap Tuer, namun dengan tawa yang seolah mengejek. Mendengar ucapan itu, Brolin pun memaksa tersenyum sembari berkata, bahwa ini masih terlalu dini untuk menyimpulkannya, kata Brolin dengan ekspresi tak berdaya. Karena pada dasarnya, setiap wilayah kerajaan ataupun organisasi kuat di alam semesta yang mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kompetisi eliminasi ini, akan sangat menginginkan, jika perwakilan yang mereka kirim dapat lolos dengan poin peringkat yang tinggi, karena itu adalah sebuah kebanggaan bagi wilayah mereka. Seperti halnya Brolin, yang berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam, yang dimana jika ada pejuang perwakilan yang berhasil menempati posisi 100 teratas, maka pihak lain akan memandang mereka dengan lebih hormat. Di sisi lain, di sebuah ruangan di kapal alam semesta, tampak Noulan San bersama salah satu bawahannya, yang dengan serius melihat poin peringkat dari pejuang perwakilan keluarga Noulan. Di sela itu, si bawahan pun berkata, Leluhur, dari 1000 lebih pejuang perwakilan, hanya tersisa 83 pejuang, dengan poin peringkat tertinggi masih berada di angka 1,3 juta, ucap si bawahan. Mendengar ucapan itu, seketika ekspresi Noulan San menjadi jelek. Dasar sekelompok sampah yang tidak berguna, ucap Noulan San, sembari menggelengkan kepala. Waduh gengs, ternyata
Kedua musuh bebuyutan Luo Feng pun datang untuk menyaksikan pertarungan ini. Jadi nggak sabar untuk menyaksikan debut Luo Feng dalam kompetisi pertempuran jenius ini, dan bagaimana ekspresi Brolin dan Nolan San, kalau sampai tahu, bahwa Luo Feng adalah salah satu peserta jenius, yang mengikuti kompetisi seleksi. Dan biar nggak ketinggalan lanjutan spoilernya, bagi yang belum subrek, langsung disubrek aja, dan jangan lupa, goyangkan juga jempol kalian, biar Bang Panjul tahu, kalau tuh jempol masih berfungsi. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 是成为附庸的地球，可是近乎无敌的存在了。出！